Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kali ini kita akan membahas materi penilaian tengah semester genap. Maka dari itu simak video berikut ini dengan baik-baik agar kalian dapat mengerjakan soal penilaian tengah semester dengan baik dan benar. Nah, berikut ini adalah materinya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi dan berat badan. Contohnya, seorang anak yang semula tingginya 110 cm kemudian bertambah menjadi 115 cm. Seorang anak yang semula beratnya 15 kg bertambah menjadi 20 kg. Kemudian rambut yang pendek tumbuh menjadi panjang dan sebagainya. Kemudian perkembangan adalah proses meningkatnya kemampuan fungsi organ tubuh manusia. Itulah tadi adalah pengertian pertumbuhan dan contohnya. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses meningkatnya kemampuan fungsi organ tubuh manusia. Contohnya, seorang anak yang mulai pandai berbicara, anak yang mulai pandai berhitung, kemudian anak yang mulai bisa menggambar dan menulis. Itulah contoh dari perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu bayi, merupakan tahapan manusia yang baru lahir. Kemudian balita, merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun atau bawah 5 tahun. Kemudian anak-anak merupakan masa yang dilalui manusia sebelum pubertas atau masa, yaitu sebelum dewasa atau sebelum remaja. Kemudian remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian dewasa merupakan masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Selanjutnya lansia. Lansia merupakan masa di mana tubuh mengalami penurunan fungsi organ. Nah, lansia ini berumur berkisar dari 60 tahun ke atas, yaitu disebut lansia atau lanjut usia. Selanjutnya yaitu masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa perubahan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Akan ada banyak perubahan, diantaranya menyangkut fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Pada masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan. Perubahan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer yaitu ditandai dengan mulai berfungsinya organ reproduksi pada anak laki-laki maupun perempuan. Sedangkan perubahan sekunder yaitu sering juga disebut sebagai perubahan fisik pada anak laki-laki maupun perempuan pada masa pubertas. Perubahan primer anak laki-laki pada masa pubertas. Perubahan primer pada anak laki-laki ditandai dengan telah mengalami kematangan fungsi organ reproduksi, yaitu mengalami mimpi basah. Selain itu, perubahan primer pada anak laki-laki yang mengalami pubertas ditandai dengan mulai diproduksinya sel sperma. Kemudian, perubahan primer anak perempuan pada masa pubertas. Pada anak perempuan, organ reproduksi yang sudah mengalami kematangan ditandai dengan mengalami menstruasi. Perubahan primer seorang anak perempuan yang mengalami masa pubertas yaitu mulai diproduksinya sel telur oleh organ reproduksi. Nah, itulah tadi adalah ciri-ciri atau tanda-tanda perubahan primer anak laki-laki dan anak perempuan pada masa pubertas. Selanjutnya ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Di sini adalah perubahan fisiknya atau perubahan sekunder atau ciri fisik pada masa pubertas. Yaitu yang pertama laki-laki, badan bertambah tinggi, suara besar, jagon mulai tumbuh, bau bertambah lebar dan bidang, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, tumbuh kumis atau jenggot. Itu termasuk perubahan fisik atau ciri sekunder pada anak laki-laki pada masa pubertas. Selanjutnya
Pada anak perempuan, nah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, pinggul membesar. Nah, kira-kira adakah persamaan? Nah, ada, yaitu antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama, yaitu tumbuh rambut, halus di ketiak dan alat kelamin. Jadi ada persamaan ya, perubahan atau ciri fisik pada masa pubertas baik laki-laki dan perempuan. Tetapi juga banyak perbedaannya. Kalian bisa mempelajari sendiri ya. Kita lanjutkan. Ayo mengingat. Perubahan primer yang terjadi pada remaja perempuan adalah diproduksinya sel telur dan mengalami menstruasi. Kemudian, keadaan ketika seorang perempuan sudah tidak bisa lagi memproduksi sel telur dinamakan menopause. Selanjutnya, perubahan primer yang terjadi pada remaja laki-laki adalah diproduksinya sel sperma dan mengalami mimpi basah. Nah, perlu kalian ketahui, apabila sel sperma bertemu dengan sel telur akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya, sikap yang tepat menghadapi masa pubertas. Apa saja kira-kira? Ya, yang pertama bersikap tenang dan percaya diri. Kemudian, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai ketika terjadi perasaan tidak enak. Kemudian selalu menjaga kebersihan tubuh. Memperdalam ilmu pengetahuan dan agama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari kain katun. Karena kain katun akan menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Nah, kalian paling tidak minimal itu harus mandi 2 kali sehari ya, diingat-ingat itu. Kemudian yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, itulah tadi adalah cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, masih banyak lagi cara menjaga kesehatan ya. Tuh, kalian bisa mencari referensi sendiri ya cara menjaga kesehatan. Nah, ya, tetap semangat belajar ya, agar kalian bisa mengerjakan soal-soal pada penilaian tengah semester genap ini dengan baik dan benar ya. Simaklah video ya dengan cermat dan seksama ya. Kalau belum jelas kalian bisa mengulang-ulang kembali video yang saya berikan ini ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.